Dan akhirnya Sergi memberi kamera itu ke Profesor Sar. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hello Dina, thanks banget kalian udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Di video kali ini aku ingin bercerita tentang time travel. Kenapa aku cerita tentang time travel? Karena jujur aku baru aja nonton drama Korea. Jadi tentang time travel gitu. Jadi aku tuh terinspirasi gimana kalau seandainya time travel itu ada di dunia nyata. Dan aku iseng-iseng googling gitu, ternyata emang ada time travel yang dialami oleh beberapa orang di dunia ini. Dan yang paling terkenal itu yang baru-baru aja terjadi sekitar tahun 2006, itu dialami oleh seorang pria bernama Sergi yang berasal dari Kiev, Ukraina. Penasaran gimana ceritanya? Langsung aja kita jump to the story. Pada tanggal 23 April tahun 2006 di sebuah kota yang bernama Kiev di Ukraina, ada dua orang polisi yang sedang berjalan di kota. Jadi mereka itu berpatroli gitu. Tiba-tiba mereka melihat seorang pria dengan pakaian yang jadul gitu, dan pria ini tuh terlihat kebingungan dan gak tahu arah. Akhirnya sama dua orang polisi ini, pria itu disamperin dan ditanyain, mohon maaf, apa ada yang dapat saya bantu? Nah, kemudian pria itu tanya, sekarang saya ada di mana ya? Dan salah satu polisi ini bilang kalau Anda itu sekarang ada di kota Kiev. Nah, kemudian pria itu bertanya lagi, kalau boleh tahu ini kapan ya? Ini tanggal berapa ya? Kemudian polisi itu menjawab, ini tanggal 23 April tahun 2006. Hah? Mana mungkin saya di tahun 2006? 2 menit yang lalu saja saya ada di tahun 1985. Akhirnya ketiga orang itu sama-sama bingung. Yang satu bingung karena tiba-tiba dia di tahun 2006. Yang polisi itu bingung, ini orang nih waras apa enggak. Dan kemudian kedua orang polisi ini bertanya tentang kartu identitas pria ini. Kemudian si pria ini menunjukkan kartu identitasnya. Dan begitu kagetnya dua orang polisi ini, kartu identitasnya itu adalah kartu identitas lama saat Ukraina dulu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Dan setelah diketahui ternyata pria ini bernama Sergi Ponomarenko yang lahir pada tahun 1932. Dan saat tahun 2006 itu harusnya kan si Sergi ini usianya udah sekitar 70 tahun ya. Waktu itu mereka melihat tampang Sergi itu yang masih kayak usia 25 tahun. Nah, karena kedua polisi ini menganggap Sergi itu dikira sakit mental, akhirnya polisi ini membawa Sergi ke kantor polisi dan dipertemukan oleh seorang profesor ahli jiwa yang bernama Pablo. Yang oleh Pablo ini, Sergi itu ditanya, namamu siapa, kamu dari mana? Dan Pablo pun menyuruh Sergi untuk bercerita bagaimana awal mula dia bisa dari tahun 1958 ke tahun 2006. Kepada Pablo, Sergi pun bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu sebelum dia sampai ke tahun 2006, saat itu adalah tahun 1958 dan dia berfoto bersama tunangannya yang bernama Valentina. Setelah dia berfoto bersama Valentina, dia tuh ngerasa kalau cuacanya saat itu tuh bagus gitu loh. Akhirnya kan biasanya kayak kita foto-foto gitu kan, dan dia pun juga gitu, dia foto-foto pemandangan. Dan akhirnya dia menemukan suatu objek yang aneh yang ada di langit. Kemudian dia fotolah objek itu yang dia kira itu adalah UFO. Nah, setelah dia memotret objek itu, tiba-tiba aja dia langsung berada di tahun 2006 dengan gedung-gedung yang berbeda pada tahun 1958. Karena itu dia merasa bingung dan dia merasa aneh karena begitu modernnya, dan dia tidak pernah tahu kemodernan di tahun 2006 itu di tahun 1958. Kemudian si Sergi ini bilang ke Profesor Pablo, kalau misalnya kamu nggak percaya, aku bisa buktikan karena kamera ini masih ada di tangan aku. Dan akhirnya Sergi menyerahkan kameranya bersama film yang ada di dalamnya ke Profesor Pablo. Kemudian oleh Prof. Pablo, kamera ini diberikan kepada temannya yang bernama Valdim, karena temannya ini adalah ahli fotografi. Oleh Prof. Pablo, Valdim ini ditanyai, apakah kamu tahu tentang kamera ini? Dan temannya si Valdim ini bilang kalau kamera ini adalah kamera keluaran tahun 1950 dan discontinue sejak tahun 1970. Namun Vadim ini agak aneh gitu ya, kok masih ada sih kamera jadul banget tapi kondisinya itu masih bagus.
Akhirnya Prof Pablo bilang ke Vadim untuk mencetak film yang ada di dalamnya, dan dia menceritakan semuanya yang diceritakan Sergi ke temannya itu. Setelah itu kondisi filmnya pun masih sangat bagus sehingga sangat mudah untuk dicetak. Dan setelah dicetak, benar-benar si profesor ini menemukan foto yang sesuai dengan cerita Sergi. Jadi dia menemukan foto Sergi ini bersama tunangannya, dan dia juga menemukan satu foto yang di foto itu nampak seperti UFO yang ada di langit. Nah, sejak saat itu Prof Pablo akhirnya merasa kalau Sergi ini berkata jujur dan dia itu bukan seorang pembohong. Nah, setelah itu Prof Pablo membawa hasil dari cetakan film itu atau foto-foto itu dan menemui polisi untuk memberikan informasi mengenai Sergi. Tapi pada saat itu juga diketahui bahwa Sergi hilang dari ruangannya. Jadi dia tuh dikasih di ruangan tertutup gitu, dan nggak mungkin Sergi itu bisa hilang atau kabur, karena kalau misalnya dia kabur pasti dia merusak pintu atau merusak jendela. Sedangkan kondisinya pintu dan jendela itu bener-bener masih seperti kondisi semula. Kemudian mereka melihat di CCTV, dan terakhir Sergi ini terlihat saat memasuki ruangan itu. Dia tuh nggak keluar lagi, tapi dia hilang di ruangan itu. Polisi pun semakin dibuat kebingungan dengan hal ini, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba mencari mantan tunangan Sergi yang sebelumnya dia ceritakan, yang bernama Valentina Curtis. Dan ternyata Valentina ini masih hidup, teman-teman. Dan saat itu dia sudah tua, usianya sekitar 74 tahun. Saat tiba di rumah Valentina, polisi mengetuk pintu, kemudian dibukakan sama Valentina, dan polisi pun bertanya, apakah benar Anda Valentina Curtis? Dan dia menjawab, iya, saya Valentina Curtis, ada apa? Kemudian polisi pun bercerita tentang apa yang mereka alami saat mereka bertemu dengan Sergi Panomarenko. Dan diketahui juga ternyata memang Sergi Panomarenko yang dimaksud oleh polisi ini sama dengan Sergi Panomarenko yang dimaksud oleh Valentina, yaitu mantan tunangannya. Karena saat itu dibuktikan juga dengan adanya foto. Jadi polisi ini nunjukin foto gitu ya ke Valentina, apakah benar ini yang Anda maksud Sergi? Iya, benar ini. Nah, kemudian Valentina pun bercerita kepada polisi. Ternyata Valentina ini juga memiliki foto yang sama seperti yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Dan di luar dari foto yang diberikan polisi ke Valentina, Valentina ini mempunyai satu foto lain yang saat itu dikirimkan oleh Sergi pada tahun 1970. Dan di foto tersebut itu adalah foto tahun 2050. Dan di balik foto itu Sergi berkata, aku baik-baik saja, aku akan melakukan yang terbaik untuk kembali ke waktuku. Nah, diketahui juga dari Valentina kalau dulunya Sergi ini tuh sering banget ngomong tentang hal-hal yang absurd gitu. Saat itu sering ngomong tentang hal-hal yang aneh, apalagi yang berhubungan dengan masa depan. Jadi di tahun 1985, Sergi itu udah ngomongin yang namanya microwave, udah ngomong yang namanya wireless telephone, udah ngomong tentang handphone, dan dia juga udah ngomong tentang jantung buatan, yang mana saat itu tuh itu adalah hal yang nggak mungkin banget. Hingga akhirnya Sergi diwawancarai oleh media pada saat itu, dan rekamannya sampai sekarang masih disimpan di Kiev National Archive. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian percaya sama time travel atau kalian nggak percaya? Atau misalnya kalian punya cerita-cerita tentang time travel, kalian bisa komen di bawah ya. Thanks banget udah nonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya aku mohon maaf, dan kalau kalian suka sama video ini bisa di like, jangan lupa subscribe agar aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya, dan jangan lupa kalian klik tombol loncengnya agar nggak ketinggalan saat aku upload video. Oke, see you on the next video, bye bye.